Simak video dari penghuni pertama di Desa Ratan Batur. Yang pindah meruni sekitar tahun 2005. Waktu itu ini kin kosong di kanan kafe. Di kanan jadi sekitar pertama kalau keluarga terus bulan tambah bulan tambah terus waktu itu mulai jalan kue izin jalan lemah di jalan tapak lah itu jalan tapak terus mulai tak rahani terus jalan kue anak pelebaran jalan ini kue bayaran itu nganggung beras bayaran beras terus listrik ya orang mana nek nang bagus gagal seperti tapi ini turun snack harga pengen dalam hiburan ya mari di pasar dan minggu dan nonton toprak dan nonton bareng-bareng dan nonton kekek atau garawani di Papua. Alhamdulillah ini tadi ini bisa Ratan sepenuhnya alhamdulillah ya ini Dian pertama dan sholatnya di kandang lima beres di sholatnya di kandang lima beres karena sekitar al-sisi dan keluarga lah lima keluarga dan keluarga terusan anak wakaf tanah ini hari ini sholat kan almarhum Pak Sandar lalu ini waktu itu nanggini sekitar 15 kakak apa 14 kakak dengan saya bahas kali ini Simak juga penjelasan dari Bapak Subarka selaku Kadis Desa Ratan atau Batur Kidul. Assalamualaikum dan selamat siang buat semuanya warga wilayah Kadus Batur Kidul dan posisi saya di wilayah RT 4 RW 1 Kampung Ratan yang lagi punya kegiatan masalah mensejarahkan atau mengusulkan asal usul wilayah Kampung Ratan, bahwa Kampung Ratan ini dulunya adalah tanah harapan ya, karena tanah harapan di sini adalah tanah ratan atau ngeratan. Jadi sejarahnya itu seperti itu. Dan saya akan menyampaikan kepada warga masalah kegiatan di wilayah Kampung Ratan. Dan setelah itu, dulu waktu itu sejarahnya Ngeratan itu baru 18 rumah, bahkan jalan aja belum terbentuk dengan sempurna. Masih berbentuk tanah, ada yang istilahnya cuman 1 meter yang sehingga dilebarkan jadi 2 meter. Alhamdulillah pada waktu itu dijabat oleh Pak Khalid, ini sudah mulai ada pembangunan. Sebagai contoh, tapi bangunannya itu bukan bangunan diberi dari pemerintah, tapi inisiatif dari warga membangun jalan dari 1 meter jadi 2 meter bahkan sampai dicor, itu adalah swadaya. Terus setelah saya menjabat jadi Kadus, alhamdulillah program itu dari Pak Solahuddin, waktu itu Pak Solahuddin sebagai kepala desanya, saya sudah jadi Kadus, mulailah ada yang namanya pembangunan dari pemerintah. Jadi banyak sekali pembangunan beberapa titik di wilayah Kampung Ratan ini sudah mulai dibangun oleh pemerintah. Walaupun sebagian itu harus ada swadaya dari masyarakat. Tapi alhamdulillah pada posisi sekarang saya menjelang akhir jadi Kadus ini sudah yang paling terakhir adalah bangun ini jalan gang tempatnya Mas Bambang sama Pak Barokat. Terusan di titik yang kedua adalah di wilayah tempatnya Pak Salman. Yang terakhir adalah di tempatnya
Pak Nur Edi dan Pak Atmono itu adalah sudah mulai swadaya masyarakat dan sekaligus bangunan dari bantuan dari pemerintah. Dan alhamdulillah juga di tahun 2022 dulu yang namanya Kampung Ratan ini tak cuman batas jalan sampai di Pancuran. Tapi tahun 22 itu bisa tembus sampai ke wilayah Bagong. Dan pada waktu itu juga masih tanah juga. Tapi saya mengupayakan sehingga bersama-sama dengan Pak Kades mengusulkan wilayah Pancuran sehingga sampai tembus di Bagong dan sekaligus sampai sekarang sudah dibeton, dulu masih tanah biasa. Di sini sudah terbentuk dalam satu kampung adalah jumlah kakaknya kurang lebih sekitar 176, itu dari hasil adalah pendatang dari mana-mana. Ada yang dari Kota Batur, ada yang dari Ratamba, ada dari Kubang, banyak sekali orang pendatang yang di sini. Tapi alhamdulillah walaupun semuanya adalah pendatang, semuanya adalah menyusikan sehingga menyatu dalam kegiatan di lingkungan sini. Selain sebagai pusat peribadatan, Masjid Az-Zulfa juga berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, mulai dari tempat bermusyawarah, belajar mengajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Masjid Az-Zulfa memiliki kegiatan rutin di setiap mingguan, mulai dari kajian dan juga tahsin. Kegiatan pengajian rutin dilaksanakan setiap malam Kamis dan juga malam Ahad. Simak cerita dari takmir masjid ini. Musola ini dulu berdiri ini tahun 1990 ya, waktu itu ukurannya baru ukuran tanah 10,5 kali 11 dan didirikan musola itu ukurannya 8 kali 8 meter ya, itu tahun 1990 dan pada perkembangannya ini sampai mencapai sekitar tahun 2016-17 ini kan warga sudah semakin banyak sehingga terjadi pemikiran bagaimana bisa memperluas tempat ibadah ini. Akhirnya masyarakat bermusyawarah bagaimana mengatasi ini. Akhirnya disepakati untuk membeli tanah yang ada di belakang musola ya, yang saat ini saya duduki ini adalah merupakan tambahan, dan itu terjadi tahun 2017 ya. Alhamdulillah disepakati warga bergotong royong membeli tanah ukuran 11 kali 10,5, sehingga yang tadinya baru berukuran 11 kali 10,5 ini saat ini ukurannya sudah menjadi 11 kali 21 yang bisa didirikan masjid yang seperti sekarang ini. Nah, saya kira itu ya yang berkaitan dengan berdirinya dulu itu baru musola, sekarang sudah menjadi masjid sebesar ini. Kemudian mengenai kapannya ini masjid ini direnov, ini ada Mas Wawan lebih paham tempatnya ini kapan direnovasi. Terima kasih. Seingat saya musola itu kan sudah kayak ketinggalan zaman, bahkan sudah 28 tahun Iya, belum direnov. dari tahun 90 sampai 2017. Dan akhirnya direnov tahun 2017. Kurang lebih selama 2 tahun. Nah, tahun 2019 sudah
digunakan sebagai masjid. Nah, alih fungsi dari musola ke Masjid Az-Zulfa dan digunakan untuk sholat Jumat berjamaah. Kemudian untuk alokasi dana itu seingat saya itu dari 3 penjuru, dari warga musola Az-Zulfa, Masjid Az-Zulfa, kemudian dari warga Batu Kerajaan, kemudian infak dari pasar. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini mungkin timbul pertanyaan, itu maksudnya masjid apa ya? Tadi Masjid Az-Zulfa ini dulu siapa yang beri nama? Ya, ini dulu diberi nama Masjid Az-Zulfa. Ini yang memberi nama adalah seorang tokoh pendukung utama berdirinya musola Az-Zulfa ini, yang dulu mendampingi kami bersama ini ayahnya Mas Wawan ini dulu. Itu diberi nama musola Az-Zulfa. Kemudian setelah direnovasi jadi masjid ini, namanya tetap Az-Zulfa, hingga sekarang namanya jadi Masjid Az-Zulfa. Itu yang saya ketahui ya Mas Wawan, ini ditambah dengan Mas Wawan tadi yang menceritakan renov, yang dapat saya ketahui mengenai perkembangan dari musola Az-Zulfa sekarang sudah menjadi masjid semegah ini. Ya, harapan kami semoga bisa memberi wawasan untuk masyarakat, khususnya warga Keraton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domba Batur kelompok ternak menunggal mandiri. Domba Batur merupakan kelas manuka sumber daya genetik asli Indonesia yang berasal dari Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Hewan ini beradaptasi dengan baik di dataran tinggi Dieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Awali dari kelompok ternak manunggal mandiri. Saya selaku anggota kelompok manunggal mandiri berdiri sejak 11 September 1993. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Kami pernah mengikuti kontes di beberapa kota, yaitu seperti Suropadan dan Solo, Banjarnegara. Alhamdulillah dapat piagam. Kendalanya rumput sekarang sangat menipis sekali. Bahkan saya tadi merumput 4 sampai 6 kilo. Untuk penjualan itu lepas sapi. Tantangan berikutnya yaitu kesehatan ternak. Maka dari itu kami selalu membersihkan kandang. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyakit seperti cacingan, goean. Harapan kami anak muda banyak yang lebih tertarik untuk berternak domba Batur. Domba Batur jangan punah, apalagi Desa Batur adalah sentra dari wilayah sumber bibit domba Batur. Kelompok tani adalah wadah atau organisasi petani pada tingkat lapangan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, serta adanya hubungan yang akrab di antara anggota untuk meningkatkan usaha tani. Fungsi kelompok tani. Kami ini dari kelompok tani Ratan Agro beranggotakan 23 anggota. Berdiri tanggal 11 Januari tahun 2021. Tujuan dari kita mendirikan kelompok tani ini salah satunya untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk teman-teman, khususnya generasi muda. Untuk saat ini kita sedang fokus dalam usaha pembibitan kentang. Ya, kita beli dari stek
setekan itu, terus kita tanam di lahan yang kemudian nanti akan menjadi bibit genol. Harapannya dari kelompok tani ini, satu, kita menciptakan kekompakan, dalam arti keguyuban daripada pemuda-pemuda Ratan, supaya kita selain kita mendapat keguyuban, kita juga mendapat manfaat dari usaha yang sedang kita jalani. Untuk sumber dana dari KTR Ratan Agro ini kita dari swadaya anggota. Jadi kita iuran sedikit-sedikit untuk lama-lama nanti kita bertahap. Jadi dari sedikit nanti kita kumpulkan supaya nanti bisa berkembang dan yang nantinya bisa bermanfaat khususnya untuk keluarga masing-masing gitu. Dan kita selain tujuannya itu bekerja bersama ini, nantinya mungkin dari salah satu atau dua anggota atau mungkin nantinya semuanya bisa mendapatkan pengalaman supaya nanti punya modal untuk bisa nanam sendiri. Jadinya perekonomian khususnya untuk di wilayah Dusun Ratan ini lebih sejahtera. Pertola merupakan makanan khas Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan cita rasa yang khas dipertahankan secara turun-temurun generasi ke generasi, dibuat dengan bahan-bahan alami pilihan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bapak Ibrahim, mengenalkan, memang dari dulu sudah terkenal yang namanya pertola itu dari turun-temurunnya, dari mulai mbah-mbah ke mbah lagi yang sekarang. Ini dari akar zaman dulunya, dari Mbah Rapingi turun-temurun ke Mbah Bar almarhum, turun-temurun ke anaknya saya ini Pak Ibrahim. Ini yang meneruskan lanjutan dari zaman dulu kala yang namanya makanan pertola, ciri khas dari Batur. Ini yang namanya pertola dari tahun 1970 sudah terkenal. Sampai ke sekarang yang ke tahun 2025, alhamdulillah masih ada generasi penerus yang namanya produksi makanan pertola. Pertola itu singkatannya pertolongan lapar. Jadi memang kalau ada orang lapar makan pertola langsung sembuh. Makanan dinamakan pertola, pertolongan lapar, itu singkatannya pertola. Makanan pertola itu ciri khas Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ini yang namanya pertola produksi lama, makanan yang sudah membawa dari ke generasi sampai ke generasi. Semoga tidak akan hilang dan lepas, karena bakul pertola itu cuma 2 orang yang bisa bikin. Dan di lain mana tempat pun, dari kota-kota manapun tidak ada, kecuali adanya di Desa Batur yang bisa membuat pertola, karena ini dari tinggalan nenek moyang dari zaman dulu kala sampai sekarang. Yang namanya itu dari zaman bahula, namanya produksi pertola masih ada sampai sekarang. Kami dari Pemuda Ratan Kompak mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang terkait di dalam video ini. Dan semua warga khususnya, semoga di tahun depan kita bisa lebih kompak lagi.